pada video ini kita akan membahas korelasi dan regresi linear sederhana bagian pertama. Agendanya yang pertama ada pendahuluan untuk pengenalan terlebih dahulu. Yang kedua, kita akan membahas terkait korelasi untuk dua variabel acak numerik gitu ya. Karena nanti di pertemuan terakhir, di materi terakhir akan dipelajari korelasi untuk dua variabel yang non numerik atau kategorik. Nah, dalam di video ini kita akan mempelajari terkait korelasi antara dua variabel atau peubah acak yang numerik. Lalu kita melakukan uji korelasi. Kira-kira apa bedanya korelasi dengan uji korelasi? Mengapa harus dilakukan pengujian? Nanti kita akan bahas urgensinya. Lalu di sini ada regresi linear sederhana. Nah, untuk regresi linear ada yang sederhana dan ada yang wajib. Nanti juga mungkin sedikit kita singgung ya perbedaan keduanya. Lalu ada pendugaan koefisien regresi dengan metode kuadrat terkecil, gitu ya, atau dengan least square method. Oke, selanjutnya ini pendahuluan. Merujuk quotes bahwa tanpa kita mengetahui masa lalu gitu ya, kita tidak akan bisa memprediksi ke depannya seperti apa. Artinya, jika kita ingin memprediksi suatu hal di masa depan, di future, maka kita harus memahami, kita harus mengetahui apa yang terjadi yang merupakan jejak masa lalu gitu ya. Jejak masa lalu dapat berupa catatan, rekaman, atau pengalaman yang dapat bermanfaat dalam mengkaji pola dan behavior dari suatu objek yang bisa kita gunakan untuk memprediksi di masa depan. Pada pertemuan ini atau pada video ini kita akan membahas mengenai hubungan antar variabel, yaitu kita membahas hubungan antara korelasi dan regresi. Korelasi kita hanya mengetahui ada hubungan nggak sih? Nah, sementara kalau regresi kita bisa mengetahui selain hubungan, kita bisa mengetahui seberapa besar pengaruh gitu ya. Jadi kalau ini cuma korelasi cuma ada hubungan atau enggak, hubungan positif atau tidak, hubungannya kuat atau enggak gitu ya. Sementara kalau regresi kita bisa melihat pengaruhnya seberapa besar. Oke, ini perbedaan antara analisis korelasi dan analisis regresi. Jadi kalau korelasi ini menunjukkan kekuatan hubungan. Sementara untuk regresi menjelaskan seberapa besar pengaruh. Yang pertama terlebih dahulu analisis korelasi menunjukkan kekuatan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Analisis korelasi diukur dengan yang kita sebut sebagai koefisien korelasi. Nanti untuk analisis korelasi dari populasi, gitu ya, analisis koefisien korelasi dari suatu populasi notasinya adalah rho. Sementara koefisien korelasi dari sampel kita notasikan sebagai R. Korelasi tidak bersifat sebab akibat, namun hanya merepresentasikan derajat hubungannya saja, gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini saya punya di sini kan antara satu variabel dengan variabel lain. Di korelasi itu ada dua variabel. Anggaplah saya punya X1 dan X2. Nah, di sini tidak ada atau dalam analisis korelasi tidak ada yang mana yang menyebabkan, yang mana yang akibat, gitu ya, dalam hal korelasi. Nah, berbeda dengan analisis regresi, kita akan bahas satu-satu. Untuk regresi menjelaskan seberapa besar pengaruh antara satu variabel dengan yang lainnya. Nah, maka demikian karena ada pengaruh, maka di sini adanya hubungan sebab akibat gitu ya. Akibatnya harus ada variabel independen dan variabel dependen. Independen adalah variabel bebas, sementara variabel dependen adalah variabel terikat. Nah, analisis regresi juga bisa kita gunakan untuk mengestimasi atau memprediksi. Jadi kalau analisis korelasi itu cuma mengetahui kekuatan hubungan doang gitu ya, analisis regresi selain bisa mengetahui seberapa besar suatu pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya, analisis regresi juga bisa kita gunakan untuk mengestimasi atau memprediksi satu variabel oleh variabel lain. Oke, untuk regresi linear sederhana di sini ada dua konteks, yaitu linear dan sederhana. Nah, linear di sini artinya pola hubungan yang mengikuti garis lurus dengan arah hubungan positif atau negatif. Jadi linear itu ya bukan X kuadrat, bukan X pangkat 3, bukan akar X gitu ya. Linear itu seperti ya X ditambah Y.
atau X1 ditambah X2. Nah, ini kita sebut sebagai linear. Sementara kalau sederhana, ini karena hanya melibatkan satu variabel dependen terhadap satu variabel independen, gitu ya. Jadi independennya ada satu, anggaplah saya punya variabel independennya adalah X, ini adalah variabel bebasnya atau independen, dan Y di sini adalah variabel terikatnya. Oke, maka bentuk regresi linear sederhananya adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X. Nah, di sini beta 0 ini adalah koefisiennya ya, koefisien regresi. Kita bisa lihat di sini ini adalah satu variabel terikatnya, ini untuk satu variabel bebasnya. Jika lebih dari satu variabel independen atau X-nya itu ada lebih dari satu gitu ya, anggaplah saya punya X1, X2, dan X3 sampai seterusnya, maka menjadi kasus regresi linear bukan yang sederhana lagi, tapi yang sudah berganda. Contohnya kalau saya punya variabel bebasnya itu adalah X1, X2, dan X3. Lalu di sini saya punya variabel terikatnya itu cuma satu ya, yaitu Y. Nah, maka di sini saya punya regresi linear berganda atau multiple linear regression gitu ya. Ini multiple, ini adalah yang simple gitu. Nah, di sini kita bisa dapat Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah dengan beta 3 X3. Oke, jadi yang atas ini akan kita pelajari yaitu yang regresi linear sederhana, sementara yang bawah ini tidak kita pelajari, tapi kalian harus tahu bahwa untuk variabel independen atau X-nya di sini tidak hanya satu, kita bisa menggunakan lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, tentu kasusnya bukan regresi linear sederhana, tetapi regresi linear berganda atau multiple linear regression gitu ya. Oke, yang pertama kita akan membahas korelasi dua peubah acak numerik. Ini catatan ya, numerik. Artinya kalau kategorik, kalian tidak bisa menghitung dengan cara seperti ini yang ada yang kita pelajari di video. Nanti kalau korelasi dua peubah acak yang kategorik, nah itu nanti ada di materi terakhir membahas tentang analisis data kategorik. Oke, dalam prakteknya, sebelum melakukan analisis regresi, dilakukan analisis korelasi. Kalau misalkan tujuan akhirnya adalah kalian mau analisis regresi nih, gitu ya. Nah, maka kalian nggak bisa langsung ngerjain analisis regresi. Kalian harus ngecek terlebih dahulu analisis korelasi. Kalau analisis regresi itu kan kalian punya Y sama dengan X gitu ya. Ada Y dan ada X-nya gitu ya. Nah, Y sama X ini juga harus dilihat apakah ada korelasi atau enggak. Kalau tidak ada korelasi, ya untuk apa kalian melakukan analisis regresi gitu ya. Jadi analisis korelasi ini memastikan bahwa memang ada hubungan antar variabel dependen Y-nya dan variabel independen. Jadi harus ada korelasinya. Sehingga dikatakan bahwa dalam prakteknya sebelum melakukan analisis regresi dilakukan analisis korelasi terlebih dahulu untuk mengetahui hubungan antar variabel dependen dengan variabel independen. Jika variabel independen atau variabel bebasnya gitu ya berhubungan, maka kalian bisa melakukan analisis lanjut, yaitu dengan analisis regresi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebasnya atau independen. Dan bisa juga kalian gunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen. Ya. Maksudnya apa sih bisa memprediksi? Jadi kan saya punya Y gitu ya, saya punya data yang sekarang, dan data historical gitu ya, historical data. Nah, dari sini kalian memiliki nilai X, Y dan X gitu ya. Nah, Y dan X untuk current dan historical ini bisa kalian dapatkan menjadi suatu model linear, model regresi linear sederhana gitu ya. Nah, dari model ini bisa kalian gunakan untuk feature. Artinya dengan X sekian, ini sudah diketahui ya, kalian bisa memprediksi berapa Y-nya. Ini yang kita sebut sebagai analisis regresi bisa kita gunakan untuk memprediksi nilai Y-nya atau variabel dependennya. Dalam korelasi tidak ada variabel independen dan dependen, ya, tidak ada sebab akibat. Jadi kalau korelasi ya sudah tidak ada yang mana yang variabel bebas, yang mana yang variabel terikat itu tidak ada gitu ya dalam korelasi. Sementara kalau regresi ada, regresi itu harus ada yang mana yang variabel bebas, yang mana yang variabel terikat. Sementara kalau korelasi itu tidak ada. Keduanya hanya dianggap sebagai dua variabel acak. Sehingga kalau kalian mencari bagaimana korelasi antara X dan Y,
ya. Seperti saya tulis misalkan bagaimana core dari X, Y. Nah, ini sama saja dengan kalian mencari korelasi dari Y, X. Jadi hasilnya sama aja, ditukar-tukar, dibalik-balik. Ini korelasi ya, karena tidak ada yang namanya variabel bebas atau independen dan variabel terikat. Semua dianggap sama. Sementara kalau yang regresi, ya, regresi saya punya X dan Y. Nah, di sini kalau saya punya Y-nya sama dengan beta 0 ditambah beta 1X. Nah, ini berbeda ketika konteksnya adalah X sama dengan beta 0 ditambah beta 1X. Beta 1Y gitu ya, saya balik. Ini sebagai variabel dependennya, ini sebagai variabel bebasnya, ini saya balik. Nah, ini berbeda konteksnya, berbeda maknanya. Contohnya apa? Kalau regresi di sini, apakah X di sini, apakah lama belajar dapat mempengaruhi gitu ya, Y-nya di sini adalah IPK. Jadi bisa kita ketahui bahwa X ini adalah yang mempengaruhi, sementara Y adalah yang dipengaruhi. Jadi apakah lama belajar ini bisa mempengaruhi IPK? Nah, itu konteksnya akan berbeda. Apakah IPK bisa mempengaruhi lama belajar? Nah, karena maknanya berbeda, maka untuk regresi X sama Y ini harus ditentukan yang mana yang variabel bebasnya, yang mana yang variabel terikatnya. Jadi harus jelas antara adanya variabel bebas dan variabel terikat. Ini konteks antara korelasi dan regresi. Oke, ini contoh analisis korelasi, namanya juga korelasi ya, jadi cuma ingin mengetahui hubungannya saja, tidak ada hubungan sebab akibat, tidak ada yang mana yang variabel bebas, yang mana yang variabel terikat, ini tidak ada di korelasi gitu ya. Contoh yang pertama, hubungan antara pengeluaran biaya iklan dengan volume penjualan. Yang contoh yang kedua, hubungan antara IPK mahasiswa semester 1 dengan rata-rata nilai matematika saat SMA. Yang ketiga, hubungan antara rata-rata jumlah jam belajar setiap harinya dengan IPK. Ini hubungan doang, jadi kita tidak menentukan yang mana yang variabel bebas, yang mana yang variabel terikat. Contoh yang keempat, hubungan antara berat badan dengan tinggi badan. Yang kelima, hubungan antara IQ dengan IPK. Yang keenam, hubungan antara suhu ruang dengan jumlah cacat produksi gitu ya. Ini tentu produksi atau barang yang dipengaruhi oleh suhu ruangan. Yang ketujuh, hubungan antara jumlah pengguna internet dengan jumlah serangan cyber dan sebagainya gitu ya. Ini adalah contoh analisis korelasi. Oke, selanjutnya adalah rumusnya, formulanya. Nah, karena numerik mau nggak mau, korelasi yang kita hitung di sini adalah sebagai koefisien korelasi ya. Koefisien korelasi di sini kalau populasi tadi sudah saya tulis, kalau populasi notasinya adalah rho, tapi kalau misalkan dari sampel, ini rho ya, bukan P, ini rho. Sampel ini notasinya adalah R. Oke, ini koefisien korelasi atau yang kita sebut sebagai nilai korelasi. Ini untuk yang acak atau variabel acak numerik. Untuk mengetahui nilai korelasi, dilakukan pendugaan. Yang namanya pendugaan itu penduga parameter ya, berarti kan statistik, benar ya? Statistik, ini adalah penduga parameter. Berarti siapa untuk statistik dari atau penduga parameter untuk korelasi, yaitu nilai si R. Ya. Jadi sebenarnya ini adalah menghitung. Dengan menghitung korelasi R atau yang disebut sebagai percent product moment dari dua variabel acak X dan Y. Nah, X dan Y di sini catatan atau ingat kembali bahwa untuk korelasi tidak ada, ya, tidak ada yang namanya variabel bebas dan terikat. Ya sudah, kalau saya punya X sama Y, ya sudah, dia hanya dua variabel acak saja gitu ya. Sehingga R-nya kita didefinisikan sebagai R sama dengan SXY, ini XY indeksnya, dibagi dengan akar dari SXX dikali dengan SYY. Di mana SXY di sini, ini yang komponen atasnya ya, yaitu adalah sigma dari XI min X bar dikali dengan YI min Y bar. Jadi mau nggak mau untuk mendapatkan, kalian harus menghitung terlebih dahulu X barnya berapa dan Y barnya berapa. Nanti setiap data dikurangi dengan X bar, lalu dikali dengan data yang berpasangan tersebut dikurangi dengan Y bar, nanti dikalikan, dijumlahkan di akhir gitu ya. Ini untuk SXY. Nah, sementara untuk SXX, nah di sini karena ini mirip-mirip gitu ya, tapi karena X-nya ada 2, maka di sini dikuadratkan. Ini untuk yang X, sementara yang Y ini juga dikuadratkan, dan untuk yang Y gitu ya. Oke, ini formulanya untuk mendapatkan nilai korelasi.
Nah, ini adalah formula yang lain. Jadi sebenarnya kalian bisa menggunakan dua formula. Ini formula yang pertama dan ini volume yang dijabarkan. Jadi kalau formula yang pertama itu setiap data dikurangi dengan X bar masing-masing dikuadratkan lalu dijumlahkan. Sementara yang kedua di sini kalau ada data kalian tidak perlu mencari si X bar. Jadi kalau yang satu ini kalian harus mencari X bar dan Y bar. Nah, sementara kalau yang nomor 2 kalian tidak perlu mencari X bar dan tidak perlu mencari Y bar. Tetapi kalian harus mencari sigma XI-nya, sigma YI-nya, dan sigma XI. Nah, sigma XYI gimana ya? Berarti kalau saya punya XI, saya punya YI gitu ya. Ini kan masing-masing ada datanya gitu ya. Ya sudah, berarti kalau dijumlahkan ini adalah sigma XI. Ini kalau dijumlahkan adalah sigma YI. Nah, kalau sigma XI YI adalah saya kalikan dulu setiap pasang di sini ya. Ini saya kalikan, ini juga saya kalikan. Nanti dapat angka perkaliannya, ini dan seterusnya. Nanti kalau dijumlahkan adalah sigma XI YI. Ini kalau menggunakan rumus yang kedua. Kalau rumus yang pertama, ya masing-masing gitu ya. Ini ada XI, berarti kalau misalkan yang rumus pertama, saya punya XI, di sini saya punya, saya jumlahkan, jadi sigma XI, dari sigma XI saya bisa dapat X bar, nanti ini saya punya XI dikurang X bar, ada datanya, nah ini ada XI min X bar, jangan lupa dikuadratkan ya, dikuadratkan dapat datanya, nah ini juga sigma XI min X bar kuadrat. Atau ini sama aja dengan SXX gitu ya. Ini penjelasannya, jadi kita bisa mengerjakan dengan dua rumus atau dua formula yang sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Ini rumus yang pertama, sementara ini yang sebelah kanan adalah rumus yang kedua. Oke, ini penjelasan tentang koefisien korelasi. Besar koefisien korelasi ini antara min 1 sampai 1. Jadi yang namanya korelasi itu nilainya antara min 1 sampai 1 ya. Tanda plus minus ini hanya menunjukkan arah hubungan. Apakah positif? Positif itu artinya sebanding atau negatif, artinya berbanding terbalik. Jadi kalau saya punya lama belajar, saya ingin mencari hubungan dengan IPK gitu ya. Artinya semakin lama kalian belajar, maka IPK semakin yang kita sebut sebagai hubungan positif atau sebanding. Sebaliknya, kalau misalkan lama bermain PC atau bermain game gitu ya, dengan IPK. Nah, hubungannya seperti apa? Semakin lama kalian bermain, maka IPK kalian semakin turun. Karena sebaliknya, berarti ini adalah negatif, ini adalah yang berbanding terbalik. Jadi positif dan negatif ini hanya menunjukkan arahnya, sebanding atau berbanding terbalik. Nah, sementara untuk nilai-nilainya itu menunjukkan kekuatan. Artinya kalau saya punya korelasinya 0, maka akan tengah-tengah ya, maka tidak ada hubungan di kalau korelasinya. Kalau korelasinya 1 tepat 1, dia maka mempunyai hubungan linear positif yang karena plus 1 gitu ya, kan nilai min 1 sampai 1 gitu ya. Maka kalau plus 1, dia adalah hubungan linear positif yang sempurna. Kalau min 1 berarti dia mempunyai hubungan linear negatif juga yang sempurna. Kalau nilai korelasi mendekati 0, maka mempunyai hubungan yang lemah. Kalau yang mendekati 1 atau semakin min 1, nah ini merupakan positif yang kuat dan negatif yang kuat. Jadi kalau misalkan ditanya gitu ya, saya punya korelasinya itu adalah 0,2, saya punya korelasinya adalah 0,8, saya punya korelasinya adalah minus 0,9. Berarti yang mana yang paling kuat ini? Gitu ya. Kalau ngomongin yang paling kuat, carilah nilai angka yang paling besar. Dia tidak peduli yang mana yang positif, yang mana yang negatif. Jadi kalau misalkan di sini yang mana yang paling lemah, bukan minus 0,9, walaupun minus dia semakin jauh, enggak. Karena di sini kalau saya punya min 1, 0 sama 1, semakin dia mendekati 0, maka semakin lemah. Semakin dia mendekati min 1, maupun semakin mendekati 1, dia akan semakin kuat. Gitu ya. Ini hubungan untuk korelasi. Oke, selanjutnya adalah kita bisa melihatnya dengan menggunakan scatter plot atau grafik. Ini contohnya variabel 1 dengan variabel 2. Artinya kan variabel 1 semakin ke kanan, nilainya kan semakin naik gitu ya. Ternyata semakin ke kanan, kalau kita lihat dari gambar, variabel 2-nya atau Y-nya juga semakin naik. Nah, karena semakin naik, maka nilai ketika variabel 1-nya naik, maka variabel 2 juga naik, maka ini adalah hubungan yang positif.
atau sebanding. Jadi kalau misalkan variabel satunya meningkat, variabel 2-nya juga meningkat. Ini yang kita sebut sebagai hubungan positif atau sebanding. Sebaliknya, kalau hubungan satu yang menurun, nah maka variabel 2 juga ikut menurun. Ini untuk yang sebanding ya. Selanjutnya, hubungan negatif. Hubungan negatif itu adalah variabel satu nih, semakin ke kanan itu kan semakin besar ya. Nah, ternyata variabel 2-nya semakin turun, gitu ya. Nah, karena berkebalikan, artinya variabel 1 semakin meningkat, nah variabel 2-nya semakin menurun. Nah, ini adalah berbanding terbalik. Begitu pula sebaliknya, jika variabel satunya menurun, nah maka variabel 2-nya meningkat. Ini yang kita sebut sebagai hubungan negatif. Oke, selanjutnya adalah hubungan yang sangat lemah. Nah, ini kalau hubungan yang sangat lemah itu dia tidak membentuk suatu garis. Jadi yang semakin membentuk suatu garis, semakin mendekati garis, korelasinya semakin kuat. Sementara jika teracak seperti ini gitu ya, tidak bisa digambarkan suatu garis, mau garis kemana, ke kiri, ke kanan, nah itu adalah hubungan yang sangat lemah. Bahkan bisa saja menjadi tidak ada hubungannya. Oke, ini contoh satu, hitunglah koefisien korelasi dari kedua variabel berikut. Ini ada 5 pengamatan dan ada 2 variabel, itu variabel X dan Y. Kalau kita lihat dari gambarnya ya bisa lah kita tarik garis gitu ya, walaupun memang tidak sempurna. Nah, selanjutnya adalah hitunglah koefisien korelasi. Berarti kalian harus mencari berapa R-nya. Nah, R-nya seperti tadi, untuk mencari R ada cara 1 dan cara 2 gitu ya. Cara 1 tadi sebenarnya rumusnya sama, yaitu R sama dengan SXY dibagi dengan akar dari SXX dikali dengan SYY. Nah, cuman untuk mendapatkan masing-masing komponen seperti SXY, SXX, dan SYY di sini ada 2 cara. Cara pertama yang sebelah kiri gitu ya. Nah, cara kedua yang sebelah kanan. Nanti kita akan kerjakan dengan menggunakan bantuan Excel. Nah, tapi di sini Excel-nya sudah ditayangkan dalam PowerPoint. Jadi kalian bisa kerjakan secara mandiri untuk memverifikasi jawaban. Oke, ini cara pertama. Cara pertama tadi menggunakan rumusnya SXY di sini gitu ya. XY di sini adalah sigma dari XI min X bar dikali dengan YI min Y bar. Untuk SXX di sini formulanya adalah sigma dari XI min X bar dikuadratkan. Untuk SYY di sini formulanya adalah sigma dari Y bar dikuadratkan. Mau nggak mau di sini saya punya X, saya punya Y. Saya punya sigma gitu ya, penjumlahan. Nah, penjumlahan ini bisa kalian gunakan untuk mendapatkan X bar. Jadi, penjumlahannya dibagi dengan N. 5 dibagi 5 adalah 1. Sementara untuk Y bar juga sama, dapat sigma Y dibagi N, 0 dibagi 5 adalah 1. Jadi, kita bisa dapat rataan dari X-nya adalah 1 dan rataan dari Y-nya adalah. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mendapatkan ini adalah X min X bar ya. X min X barnya berarti di sini adalah sama aja kayak 0 dikurang dengan 1 dikuadratkan sama dengan 1 dan seterusnya gitu ya, sampai ini dia jumlahkan, ini totalnya dijumlahkan ya, ini akan menjadi sigma XI min X bar dikuadratkan, kan jadi kuadrat ya, ini sama aja kayak SXX, maka SXX-nya adalah 6. Sama juga untuk yang Y kuadratkan, berarti dapat SYY, dan ini masing-masing ya dikalikan, dikurangi, lalu dikalikan, dapat SX-nya adalah 7. Langsung substitusi saja untuk mendapatkan koefisien korelasi, jadi 7 dibagi akar 6 dikali 10. Nah, dengan menggunakan kalkulator dapat koefisien korelasinya adalah 0,9036. Nah, ini kan R itu kan nilainya itu antara min 1 sampai 1. Saya punya 0, saya punya min 1, saya punya 1. Semakin mendekati 0, semakin lemah, ya. Nah, ini kan semakin mendekati 1, benar ya, maka semakin mendekati 1 ini semakin kuat. Nah, maka dia memiliki korelasi yang kuat. Nah, nanti kita akan menggunakan pendapat suatu ahli untuk menentukan apakah itu lemah atau kuat gitu ya. Oke, ini dengan cara 2. Nah, kalau cara 2 ini adalah SXX-nya ya, formulanya mau nggak mau saya punya X. Untuk mendapatkan XI kuadrat, mau nggak mau X-nya saya kuadratkan supaya dapat sigma X kuadrat, dapat 11, ini 11 ya, dikurang dengan 1/N, jadi 1/5, dikali dengan ini sigma XI-nya adalah 5, 5 dikuadratkan didapat 6. Begitu pula untuk yang SYY dapat 10, dan SXY dapat 7. Ini hasilnya sama dengan sebelumnya, jadi dapat R-nya adalah 0,903. Oke, ini adalah penafsiran koefisien korelasi menurut Guilford. Jadi yang kita gunakan adalah menurut Guilford.
yaitu ketika R-nya itu antara 0 sampai 0,2, maka kita katakan hubungannya sangat kecil atau sangat lemah, bahkan dapat dianggap tidak memiliki hubungan atau korelasi, jadi tidak ada ya. Kalau 0,2 sampai 0,4 ini adalah hubungan yang kecil atau lemah, 4 sampai 7 hubungan yang moderat atau sedang, 7 sampai 9 atau 0,7 sampai 0,9 ini adalah hubungan yang erat atau kuat. 0,9 sampai 1 ini adalah hubungan yang sangat erat, sangat kuat ya. Sementara R sama dengan 1 adalah hubungan yang sempurna. Nah, bagaimana untuk yang nilai negatif ini juga sama gitu ya, tinggal dikasih negatif aja. Jadi yang mana yang lebih kuat, min 0,9 atau min 0,1? Jelas ya. Saya punya min 0,9, saya punya min 0,1, saya punya 0. Kan kita tadi informasi bahwa yang semakin mendekati 0, yang semakin lemah, mau positif maupun yang negatif gitu ya. Maka sudah jelas yang lebih kuat adalah yang minus 0,9. Oke, selanjutnya uji korelasi 2 ubah acak numerik. Nah, sebenarnya uji korelasi ini untuk memastikan kembali. Kalau ini kan ya berdasarkan preferensi seorang gitu ya, ini menurut Guilford. Nah, bagaimana menurut ahli yang ada juga yang berbeda gitu ya, cuma ada 3, misalkan cuma hanya ada lemah, sedang, maupun kuat. Nah, cuma di 3. Nah, ini kan ada 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena banyak pendapat, maka kita bisa melakukan pengujian untuk lebih memastikan dan ada buktinya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari uji korelasi 2 variabel acak numerik. Yang selanjutnya adalah uji korelasi 2 peubah acak numerik. Di sini pertanyaannya adalah, apakah terdapat korelasi yang signifikan antara 2 variabel, misalkan variabel X dan Y. Hipotesisnya di sini adalah rho, gitu ya. Kenapa rho? Nah, di sini yang dihipotesiskan adalah parameternya dalam hal ini adalah korelasi dari populasi gitu ya, korelasi populasi. Sama seperti yang di sebelumnya ketika kita mempelajari uji hipotesis, ada yang uji hipotesis terhadap min-nya atau mu-nya, ada yang uji hipotesis terhadap variansinya gitu ya. Ini kan sama-sama parameter. Nah, ini juga demikian bahwa yang kita gunakan adalah korelasi populasi atau parameternya adalah rho. Sementara R di sini adalah statistik ya, jadi tidak kita gunakan untuk pengujian. Nah, rho sama dengan 0 artikan korelasinya nilai korelasinya 0, berarti tidak ada korelasi. Sementara kalau rho-nya tidak sama dengan 0, maka terdapat korelasi. Oke, dengan menggunakan metode klasik seperti biasa, ada tingkat signifikansi yang digunakan, ada statistik uji yang digunakan, yang kita gunakan adalah distribusi T ya. Maka di sini adalah T hitungnya adalah R. R itu mau nggak mau berarti kalian harus mencari nilai R terlebih dahulu. Nanti R dikali dengan akar N-2, ini lebih banyak sampel, dibagi dengan 1 min R kuadrat. Nah, titik kritisnya itu adalah T tabel untuk T alfa per 2 dengan derajat bebasnya adalah N-2. Ini beda dengan sebelumnya yang N-1. Untuk yang korelasi adalah N-2. Kenapa min 2? Karena banyak variabel ada 2, yaitu X dan Y. Nah, ini untuk yang alfa per 2 ini untuk yang dua arah gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini kan udah jelas. Satu arah apa dua arah? Nah, ini dua arah ya. Atau dua sisi. Kita lihatnya dari H1. Nah, karena dua arah, maka titik kritisnya ada 2, yaitu min yang minus dan yang positif. Ini adalah daerah penolakannya. Ini sebesar alfa per 2, ini sebesar alfa per 2. Kenapa? Ini adalah uji dua sisi. Kenapa uji dua sisi? Karena H1-nya itu adalah rho-nya tidak sama dengan 0. Ini dua sisi ya. Aturan penolakan H0 adalah ketika T hitungnya itu kurang dari min T tabel. T tabel itu siapa? Jadi T hitung kurang dari min T alfa per 2 dengan derajat bebasnya adalah N-, atau T hitungnya di sini lebih dari T tabel atau T alfa per 2 dengan derajat bebasnya adalah N-. Ini aturan penolakan H-. Sementara untuk metode yang tadi kan metode klasik ya. Nah, ini metode p-value. Nah, alfa yang diberikan boleh diketahui, boleh juga tidak gitu ya. Nah, statistik uji yang digunakan ini sama, yaitu R akar N-2 di akar 1 min R kuadrat. Ini uji dua sisi, satu sisi kiri, satu sisi kanan. Nah, tapi kita tahu bahwa untuk tadi bentuk H0-nya adalah rho-nya sama dengan 0, dan H1-nya di sini adalah rho-nya tidak sama dengan 0, maka kita gunakan yang uji dua sisi. Kalau satu sisi boleh gitu ya. Misalkan konteksnya itu hanya mengetahui apakah memiliki korelasi positif. Nah, kalau korelasi positif berarti gimana bentuk H0-nya? Berarti H0 rho H1-nya jelas di sini. Kalau positif berarti lebih dari 0.
Nah, rho-nya boleh sama dengan 0, boleh kurang dari sama dengan 0. Nah, berarti ini kan satu sisi sebelah kanan, gitu ya. Jadi boleh satu arah atau satu sisi, boleh juga dua. Kalau dua di sini maknanya adalah dia tidak ada korelasi, dan yang bawah ada korelasi. Ini p-value-nya, ini untuk yang dua arah ya. Jadi dua arah di sini adalah 2 dikali probabilitas dari T kurang dari min T hitungnya. Aturan keputusan seperti biasa tolak H0 jika p-value-nya ini kurang dari nilai si alfa. Contoh 2, kita melanjutkan contoh 1 untuk melakukan pengujian apakah ada korelasi atau hubungan antara X dan Y. Nah, tadi kita bisa dapat tadi R-nya adalah 0,903. Dari sini kita bisa dapat R-nya tadi ya, dari contoh 1, R-nya di sini adalah 0,903. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian hipotesis. Oke, untuk yang metode klasik, di sini hipotesis yang pertama adalah ketika H0 atau hipotesis 0-nya adalah rho sama dengan 0, artinya tidak ada hubungan yang signifikan. Sementara yang kedua adalah rho-nya tidak sama dengan 0, maka ada hubungan yang signifikan. Ini adalah uji dua sisi. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah alfanya 5%, lalu statistik ujinya, tadi kita dapat R-nya ya dari contoh 1, T hitungnya kita dapat R akar N-2 dibagi dengan 1 min R kuadrat, dapat T hitungnya adalah 3,65. Titik kritisnya gitu ya, karena dua sisi maka ada 2. Ini adalah nilai yang positifnya, berarti mau nggak mau ada yang minus, ada yang positif. Jadi aturan penolakan H0 di sini adalah tolak H0 jika T hitungnya kurang dari minusnya atau T hitungnya lebih dari positifnya, karena dua sisi. Oke, keputusannya apa? Keputusannya, karena T hitungnya sama dengan 3,65, yang ini adalah si T tabel ya. Tabel yang di sini 3,18, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, karena H0-nya adalah keputusan ya. Ini keputusan, ini adalah kesimpulan. Karena H0 ditolak, maka terdapat hubungan yang signifikan. Tadi kan H0-nya di sini adalah rho-nya sama dengan 0, artinya tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan gitu ya, atau tidak ada asosiasi. H1-nya adalah rho-nya tidak sama dengan 0, ini ada korelasi yang signifikan atau hubungan yang signifikan. Nah, karena H0 ditolak, nah berarti kan kita prefer ke H1 ya, maka terdapat hubungan atau korelasi yang signifikan antara X dan Y pada taraf nyata, atau taraf nyata sama aja kayak tingkat signifikansi. Jadi kalau misalnya ada yang menggunakan taraf nyata atau tingkat signifikansi atau level signifikansi itu sama aja ya, pada alfa adalah 5%. Ini metode kelas. Untuk metode p-value ini sama hipotesisnya, lalu statistik ujinya dapat juga sama 3,65. Nah, selanjutnya karena dua sisi, dihitung p-value-nya adalah dikali 2 ya. Jadi 2 dikali probabilitas T dikurang dengan minus T hitung. Nah, ini bisa kalian gunakan cari di Excel. Nah, Excel menggunakan apa? Sama dengan T.dist gitu ya. Karena sudah dikali 2, jadi yang cuma satu doang, jadi minus 3,6. Dan digunakan derajat bebasnya adalah N-2, yaitu 3 gitu ya. Nah, dapat hasilnya adalah 0,0177, nanti dikalikan dapat p-value-nya adalah 0,0354. Oke, jangan lupa di sini ada tambahan ya, true, karena dia adalah kumulatif. Oke, selanjutnya keputusannya adalah tolak H0 jika p-value-nya kurang dari alfa. Nah, ini adalah keputusannya, yang bawah adalah kesimpulan. Jadi keputusannya adalah karena p-value-nya ini 0,0354, apa yang digunakan 0,05 ya, maka masih kurang dari ini. Nah, maka H0 masih ditolak. H0 ditolak, saya punya H0 tadi rho-nya sama dengan 0, dan H1-nya di sini adalah rho-nya tidak sama dengan 0. Ini tidak ada hubungan, yang bawah ada hubungan gitu ya. Nah, maka karena H0 ditolak berarti prefer ke H1, maka terdapat hubungan yang signifikan antara X dan Y pada taraf nyata atau tingkat signifikansi 5%. Ini dengan metode p-value. Jadi, baik dengan metode klasik maupun metode p-value hasilnya sama. Oke, semoga bisa dipahami untuk materi korelasi. Selanjutnya kita akan membahas materi regresi linier sederhana. Analisis regresi dapat digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel kuantitatif.
Dalam analisis regresi terdapat variabel X dan Y, di mana variabel X di sini kita sebut sebagai variabel bebas atau variabel penjelas atau variabel independen. Ini nama lainnya yang mempengaruhi variabel Y yang disebut sebagai variabel terikat, variabel respon, atau variabel dependen yang dipengaruhi. Jadi, variabel mana yang mempengaruhi yaitu X, variabel mana yang dipengaruhi yaitu Y, gitu ya. Oke, contoh analisis regresi jika ingin mengetahui contoh yang pertama adalah pengaruh rata-rata nilai matematika terhadap PK. Nah, kalau pengaruh terhadap berarti udah jelas. X-nya adalah rata-rata nilai matematika, Y-nya adalah IPK. Contoh yang kedua, pengaruh rata-rata jumlah jam belajar, ini adalah X-nya setiap hari gitu ya, terhadap IPK, ini adalah Y-nya. Nomor 3, pengaruh IQ terhadap IPK, berarti X-nya adalah IQ, IPK adalah Y-nya. Pengaruh biaya promosi, jumlah outlet, dan jumlah SPG terhadap angka penjualan suatu produk. Nah, ini angka suatu penjualan, ini adalah Y-nya. Nah, ini adalah contoh regresi linear yang ganda. Kenapa? Karena X-nya ada lebih dari 1. Biaya promosi adalah X1, jumlah outlet adalah X2, dan jumlah SPG adalah X3. Yang kelima, pengaruh jumlah pengguna internet, ini adalah X, terhadap jumlah serangan cyber, ini adalah Y. Ya. Jadi kalau analisis regresi ini harus jelas yang mana yang X, yang mana yang Y, yang mana yang variabel bebas, yang mana yang variabel terikat, ya, yang mana yang mempengaruhi dan yang mana yang dipengaruhi. Berbeda dengan analisis korelasi yang tidak ada namanya gitu ya, nggak ada tuh namanya variabel bebas, variabel terikat, itu tidak ada di korelasi. Oke, penjelasan selanjutnya, analisis regresi adalah sebuah analisis statistik untuk menyelidiki bentuk hubungan antara dua variabel. Bisa menyelidiki bentuk hubungannya. Bentuk hubungannya itu direpresentasikan ke dalam model matematis yang disebut sebagai persamaan regresi. Nah, pertemuan ini video ini kita hanya akan membahas regresi linear sederhana. Ini ada linear, ada sederhana, ini ada penjelasan yang di awal tadi ya. Oke, ini adalah regresi linear sederhana, cuma ada satu X dan cuma ada satu Y, ya. Ini adalah regresi yang, ini adalah datanya ya, titik-titik ini adalah datanya nih. Nah, yang garis di sini adalah garis persamaan, garis regresi. Oke, jadi dari data-data titik-titik ini bisa kita ambil persamaan garis regresinya, yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1X. Jadi di sini Y cap yang sudah diduga ya, B0 ditambah B1X. Y cap di sini adalah yang sudah kalian duga. Jadi B0 sama B1-nya ini adalah penduga parameter. Penduga parameter dari siapa? Ya. Jadi di sini untuk model regresinya seperti ini. Jadi Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X ditambah epsilon. Beta 0 dan beta 1 ini yang kita sebut sebagai parameter. Parameter itu apa? Karakteristik yang menggambarkan populasi, ya, berarti dari populasi. Karena kita tidak dapat nilainya, maka kita duga. Jadi bentuknya adalah B0 dan B1. Maka Y-nya juga sudah merupakan hasil dugaan. Jadi ada cap-nya di sini ya. Jadi B0 di sini sama saja dengan beta 0 cap dan B1 di sini sama saja dengan beta 1 cap. Jadi sama aja gitu ya untuk penulisan. Oke, jadi kita bisa definisikan yang pertama ada model. Jadi ada yang namanya model dan persamaan. Kalau model di sini masih menggunakan parameter. Mau nggak mau jadi ada errornya atau epsilon. Sementara kalau persamaan regresi sudah kita duga, hasil dugaannya sudah masuk ke dalam dugaannya. Jadi masih ada error nggak? Masih gitu ya. Tapi errornya itu sudah masuk di B0 dan B1. Sudah. Jadi si error epsilonnya masuk ke B0 dan B1. Jadi untuk model regresi linear sederhana, saya punya X dan Y gitu ya, didefinisikan sebagai Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X ditambah epsilon. Epsilon adalah error, kenapa? Sebagai variabel random yang bersifat distribusi normal dan variansinya adalah sigma kuadrat. Beta 0, yaitu parameter gitu ya, kita sebut sebagai intercept atau konstanta, sementara beta 1 yang merupakan koefisien dari X gitu ya, kita sebut sebagai slope atau koefisien kemiringan. Slope gitu ya. Karena beta 0 dan beta 1 merupakan parameter dari regresi, maka harus dilakukan pendugaan sehingga diperoleh persamaan regresi. Jadi awalnya model, lalu kita bentuk persamaan regresi.
gitu ya. Atau dalam penyederhanaan, si beta 0 cap kita tulis sebagai B0 dan beta 1 cap kita tulis sebagai B1. Dengan keterangannya Y adalah nilai penduga Y, ini bukan Y, ini nilai penduga dari B0 adalah penduga parameter intercept dari beta 0, dan B1 adalah penduga parameter slope dari beta 1. Jadi si error-error tadi sudah masuk ke, nggak cuma ke B0 sama B1 gitu ya, dia juga sudah masuk ke Y. Ini si errornya atau epsilonnya sudah masuk ke Y cap, B0, dan B1. Maka tadi sudah saya tuliskan ya, maka beta 0 diduga oleh B0 dan beta 1 diduga oleh B1. Interpretasinya apa gitu ya? Kan saya punya Y cap sama dengan B0 ditambah B1. Oke. Ini adalah persamaan regresi linear sederhana. B0 di sini ya adalah nilai rata-rata Y saat X sama dengan, artinya tidak dapat direpresentasikan oleh X, kan dia berdiri sendiri ya, konstanta. Jadi kalau di sini persamaan di atas saya masukkan nilai X-nya 0, berarti kan komponen di sini hilang ya, berarti sisanya apa? Hanya tinggal Y-nya adalah 0. Jadi B0 ini direpresentasikan sebagai nilai rata-rata dari Y saat X-nya adalah 0. Itu adalah interpretasi dari B. Nah, sementara untuk B1 gitu ya, Y cap sama dengan B0 ditambah B1X. Oke, jika B0-nya ini tetap gitu ya, B1 adalah perubahan nilai rataan dari untuk setiap perubahan satu satuan X. Perubahan satu satuan X. Jadi kalau misalkan saya punya Y cap sama dengan B0-nya tetap ya, anggaplah saya buat B0 di 2 lah gitu ya, ditambah di sini adalah 3X. Nah, di sini B1 adalah perubahan nilai rataan Y. Gitu ya. Ini adalah B0, ini adalah B1. Jadi ketika X-nya 0, maka Y-nya menjadi B0, yaitu 2. Gitu ya. Ketika X-nya sama dengan 1, maka Y-nya menjadi 2 ditambah 3, sama dengan 2. Ketika X-nya sama dengan 2, maka Y-nya sama dengan 2 ditambah 6, sama dengan 2. Nah, kalian lihat selisihnya. Ketika X-nya ini naik satu satuan gitu ya. Ketika 0 ke 1, berarti kan satu satuan. Ketika 1 ke 2, berarti ini juga naik satu satuan. Nah, maka untuk nilai Y-nya dari 2 ke 5 akan naik sebesar 3. 5 ke 8 akan naik sebesar 3. Nah, maka kenaikan setiap satu satuan X itu adalah sejumlah plus 3. Plus 3 siapa? Yaitu nilai dari B1. Jadi B1 adalah perubahan, baik plus atau minus ya, ini menyesuaikan, yang penting perubahan. Kalau di contoh ini kan plus 3 gitu ya, ini plus 3 maka pasti kenaikan, tapi kalau minus 3 ya berarti penurunan. Penting di sini konteksnya adalah B1 adalah perubahan nilai dari Y untuk setiap perubahan satu satuan dari X. Yaitu representasinya. Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya adalah pendugaan koefisien regresi dengan metode kuadrat terkecil atau least square. Oke, ini adalah penjelasannya atau pembuktiannya untuk mendapatkan nilai B0 dan B1 gitu ya. Dengan menggunakan ada sigmanya, ini adalah turunan parsial gitu ya, atau parsial terhadap beta 0, turunan parsial terhadap B1 gitu. Nah, di sini kita bisa mendapatkan hasil akhirnya yaitu B1 di sini gitu ya, sama aja kayak SXY dibagi dengan SXX gitu ya. Mau pakai rumus 1 atau cara 1 boleh, mau pakai cara 2 juga boleh untuk mendapatkan SXY dan SXX. Ini adalah B1. Nah, sementara untuk mendapatkan B0 ini adalah si Y bar, berarti rata-rata dari Y-nya dikurang dengan B1 kali X bar. Jadi mau nggak mau untuk mendapatkan B0 harus hitung terlebih dahulu Y bar, X bar, dan harus hitung terlebih dahulu B1 ya. Oke, contoh 3 melanjutkan dari contoh 1 dan 2. Jika Y di sini adalah sebagai variabel terikat atau yang dipengaruhi ya, atau dependen sama aja. Sementara X-nya di sini sebagai variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi.
atau yang kita sebut sebagai variabel independen gitu ya. Hitunglah penduga persamaan regresi, berarti cari B0 dan cari B1 dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Oke, kita balik lagi ke yang tadi. Untuk mendapatkan B1 adalah SXY dibagi dengan SXX. Nah, ini sebenarnya harus dihitung gitu ya, tapi kan di contoh 1 sudah didapatkan SXX-nya adalah 6 dan SXY-nya adalah 7. Ya udah tinggal dibagi 7 dibagi 6, maka B1-nya adalah 1,1667. Sementara untuk B0-nya tadi Y bar dikurang dengan B1 dikali X bar. Jadi 0 dikurang dengan 1,1667 dikali 1. Maka ini adalah minus. Gitu ya. Nah, maka kita punya persamaan regresinya adalah Y cap sama dengan B0 ditambah B1X atau Y cap sama dengan minus 1,1667 plus 1,1667X. Nah, bagaimana interpretasinya? Oke, ini interpretasinya gitu ya. Diprediksi bahwa nilai Y saat X sama dengan 0 atau tidak ada X gitu ya, maka merupakan nilai B0 yaitu minus 1,1667. Nah, ini konteksnya balikin lagi, kadang ada suatu hal atau suatu kasus di mana nilai Y, kan berarti kan nilai Y-nya minus ya. Nilai ketika X-nya 0, maka Y-nya akan sama dengan B0 gitu ya. Kalau Y-nya ini negatif, kadang kan ada yang tidak masuk akal. Contoh berat, masa sih berat negatif gitu ya? Maka kalian bisa langsung memberikan interpretasi untuk B1. Jadi B0 di skip kalau tidak masuk akal interpretasinya. Nah, sementara untuk yang interpretasi dari B1 adalah setiap kenaikan satu satuan, ini default, ini harus ada ya, maka akan meningkatkan nilai Y sebesar B1. Gitu ya. Jadi ini adalah interpretasi dari B0 dan B1. Contoh itu ya, contohnya saya punya Y sama dengan misalkan 2 ditambah 3X yang tadi gitu ya. Maka interpretasinya adalah nilai Y saat X-nya sama dengan 0 adalah nilai B1-nya ya, yaitu 2. Ini adalah interpretasi dari si B0. Interpretasi dari B0. Sementara untuk interpretasi dari B1-nya adalah setiap kenaikan satu satuan X, maka akan meningkatkan nilai Y sebesar, nah ini baru B-nya ya, sebesar, ini adalah 3 satuan. Oke, ini kalau plus. Nah, kalau minus gimana? Misalkan saya punya Y sama dengan 3 min 1,5X. Nah, berinterpretasinya sama, yang B0 adalah nilai Y saat X sama dengan 0 adalah 3, gitu ya. Selanjutnya ini interpretasi pertama, interpretasi keduanya adalah setiap, nah ini kenaikan ya, setiap kenaikan satu satuan X. Nah, kalau ini kan menaikkan 3 satuan, ini kan minus ya, berarti akan menurunkan. Akan menurunkan, bukan meningkatkan ya, menurunkan. Jadi lihat kembali persamaan regresinya, menurunkan nilai sebesar 1,5. Ini adalah interpretasinya. Nah, selanjutnya adalah kalian bisa gunakan untuk memprediksi. Ya, di sini ada datanya 00113. Ini 00113. Oke, ini adalah nilai sebenarnya ya. Nilai sebenarnya dari si Y gitu ya. Nah, ini adalah nilai prediksi. Jadi kalau nilai sebenarnya ketika X-nya 0, ini adalah min 2, ya, tetapi dapat prediksinya adalah minus 1,1667. Sampai yang terakhir ketika X-nya 2, dia dapat nilai prediksinya adalah 2,3333. Nah, di sini adalah error di sini adalah selisih dari si Y kurang dengan Y cap, ya, ini adalah error. Oke, ini latihan 1, di PR kan, tolong dikerjakan dengan baik. Dan latihan 2 juga tolong dikerjakan dengan baik ya. Oke, terima kasih. Sampai sini penjelasan terkait analisis korelasi dan regresi linear sederhana bagian pertama.
mungkin ada next video untuk menjelaskan atau membahas terkait analisis korelasi dan regresi bagian kedua. Semoga bermanfaat, selamat belajar, dan terima kasih.